Baik. Ini contoh soal yang tadi ya, yang kita sempat bahas. Jadi idenya adalah 108 km per jam mau kita jadikan meter per second kayak gitu ya. Maka langkah-langkahnya adalah kita tulis dulu aja semua soalnya, yaitu 108 km per jam ya, kayak gitu. Lah, langkah selanjutnya kita konversi dulu salah satunya ya. Yang pertama misalkan kilometernya mau jadiin meter, maka kita kali ya seperti itu. Ini langkah-langkah praktisnya seperti itu ya. Kilometernya kan ini pasti di atas di pembilang nih, jadi penyebut ya, kilometer di sini. Lalu kita mau konversi ke meter, maka meternya di atas. Nah, kayak gini ya. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya hubungan antara kilometer dengan meter ya. Bahwa 1 kilometer itu berapa meter atau sebaliknya ya. 1 meter berapa kilometer kayak gitu ya. Mungkin yang cocok adalah 1 kilometer berapa meter. Menurut kalian 1 kilometer berapa meter? 1000. Good, bagus ya. 1 kilometer adalah 1000 meter. Maka ini 1000 meter per 1 kilometer. Ya hubungannya seperti itu. Langkah selanjutnya, karena meter kilometer sudah jadi, kita tinggal kalikan lagi dengan yang jam ini. Jam kan posisinya di bawah. Sekarang kita posisinya di atas. Jam. Nah, jam ini mau kita konversi ke detik ya. Detik nih, skon. Atau detik gitu aja ya. Atau skon aja. Skon gitu aja mungkin ya. Ininya kita lah. T mungkin ya. Sebentar ini saya erase. Sebentar. Oke. S gitu ya. Karena di sini pakainya S. Nah, hubungannya jam sama skon nih. 1 jam berapa skon? 3.600. 3.600. Berarti 1 jam 3.600 skon. Kayak gitu langkah-langkahnya ya. Nah, setelah ini gimana? Nah, saya tadi bilang ada yang namanya, ini metode ya saya yang ngarang sendiri namanya. Yaitu atas bawah atas coret-coret gitu. Maksudnya gimana ya? Yang atas sama bawah kita coret-coret ya. Atas bawah ini kan ada kilometer sama kilometer tuh. Bisa eliminasi ya. Karena ini kilometer per kilometer ini nilainya adalah 1. Begitu pula yang jam, ya kan? Jam tuh. Sisanya kita kalkulasikan ya. Sisanya kita kalkulasikan. Ya sama dengan 108 masih utuh, kemudian 1000 ya kan? Tuh kan? 1000 meter dikali 1000 meter gitu ya. Kemudian 1 dikali 1. Saya tulis apa adanya dulu ya, yang sisanya di sini ya, yang belum kita eliminasi. Kemudian dibagi, ini 1 juga muncul, ini 3.600 sekon. 3.600 sekon. Ya. Jadi polanya seperti itu, saudara-saudara ya. Jadi kelihatan tuh. Ya, jadi kelihatan. Tinggal apa sisanya? Sisanya adalah si meter per sekon tuh. Nggak ada lagi kan kilometer per jamnya kan? Nggak ada ya. Ya, setelah udah kayak gini gimana dong? Ya tinggal kita hitung aja ya. 108 dikali 1000 dibagi 3.600. Ada hubungan yang baik antara 108 dengan 36 ya kan? Bahwa apa? 108 adalah 3 kali lipatnya 36. Karena 36 dikali 3 adalah 108. Maka mungkin kita bisa menyelesaikan yang ini dulu ya. 108 dengan 36. Ketemunya adalah 3. Sisanya apa? Ini 1000, ini 100. 1000 dibagi 100 berapa? 10 ya kan? 10. Sehingga ketemunya adalah 30 meter per sekon. Ya? Clear? Konversi satuan? Bisa? Caranya kayak gitu ya, cara ininya ya, cara apa namanya? Praktisnya lah seperti itu. Bayangkan, ternyata kalau kita bergerak 108 km per jam itu setara dengan 30 meter dalam waktu 1 detik saja. 30 meter berarti kan hampir separuh lapangan ya. Separuh lapangan itu 50-an meter ya. Berarti cepet banget tuh. Walaupun kita kalau naik motor atau naik mobil nggak kerasa ya, mungkin ya, atau balik naik mobil. Ya, seperti itu. Ternyata ini cepet banget. Lanjut ya, pembahasan yang selanjutnya. Nah, sekarang kaidah angka penting ya. Ini saya sebenarnya sudah ada video yang lainnya, mungkin nanti akan saya tempelkan di LMS juga biar bisa kalian untuk pelajari juga ya. Cuma ini variasi soal saja. Di sini ada seorang siswa akan menghitung, bukan ngukur ya, ngitung volume benda ya yang berbentuk kubus. Ya. Kalau di video saya yang sudah saya bikin itu pakainya Rubik gitu. Panjang sisinya 4,5 cm. Berarti S gitu mungkin ya. S-nya adalah 4,5 cm. Yang menjadi pertanyaannya ya adalah berapa volumenya. Tetapi apa?
menggunakan aturan operasi angka penting. Ini nggak sembarangan ya, nggak boleh sembarangan. Oke, agar cepat saya minta bantuan kalkulator nih di HP saya di sini ya. Sebentar. Ini agak cepat aja. Baik. 4,5 dikali 4,5 ya kan? Dikali lagi 4,5 kan karena 4,5 pangkat 3 ya. Seperti itu. Ketemunya adalah ya kalau ini nih V ya kan S pangkat 3. Berarti 4,5 pangkat 3 kan untuk volume kubus ya. Ketemunya itu 91,125 cm kubik. Perhatikan baik-baik, ini adalah perhitungan apa adanya ketika kita menghitung volume, yaitu sisi dipangkatkan dengan 3 ya. Jadi sisi dikali sisi kan untuk volume kubus ya. Dan menghasilkan 91,125. Akan tetapi, perhatikan, ini kita akan menggunakan aturan operasi angka penting. Nah, gimana aturannya? Perhatikan, kita fokus ke S-nya terlebih dahulu. S di sini itu S-nya sama dengan 4,5. Saya tulis ulang. Nah, di sini langkah awal kita adalah kita menghitung berapa jumlah angka pentingnya. Kalian sudah belajar, barangkali sudah tahu atau belum tahu berapa ada berapa banyak angka penting di sini nih, menurut kalian? Tahu nggak? Belum? Belum, Pak. Belum ya. Ya berarti belum nyimak yang video yang waktu itu ya. Gini nih, kan kita udah belajar waktu itu angka itu 0 sampai 9 ya, 1 dan seterusnya sampai 9 kayak gitu. Jadi 4,5 itu terdiri dari dua angka, yaitu angka 4 sebagai satuan dan angka 5 sebagai desimal, satu desimal di belakang koma ya, seperti itu. Nah, ini S yang nilainya 4,5 ini terdiri dari dua angka. Nah, sekarang kita tinggal tinjau kaidahnya ya, kaidah angka penting dulu. Ya, kalau ada 4,5 yang terdiri dari dua angka itu, apakah semuanya penting ataukah satu saja yang penting? Ya, seberapa penting kalian bisa tinjau lagi di pembahasan teori saya mengenai yang di itu ya, yang di video teori saya itu yang di video sebelumnya ya. Nanti akan saya share lagi di LMS seperti itu. Jadi menurut kaidah angka penting 4,5 itu semuanya penting ya. 4 penting, 5 juga penting. Seperti itu. Sehingga kita tentukan dulu jumlah angka pentingnya. Di sini ada 2 AP. Perhatikan, saya bilang 2 AP artinya 2 angka penting. Nah, bagaimana aturan operasinya? Operasi kan perkalian, pembagian dan sebagainya ya. Nah, kalau kita ini saya abaikan ini dulu ya. Saya ke yang lainnya. Misalkan saya punya 3,12 dikalikan 4,5. Perhatikan ya. Menurut kaidah angka penting, ini itu memiliki 3 AP. Sedangkan yang bawah 4,5 memiliki 2 AP. Nah, kalau menggunakan kaidah aturan nih, nanti hasil akhirnya itu mengikuti angka penting yang paling kecil. Di sini berapa? 3 apa 2? 2. 2 ya. Berarti nanti hasil akhirnya wajib hanya terdiri dari 2 angka penting, angka saja ya, seperti itu. Karena menurut kaidah atau ukuran operasi angka penting adalah kita menentukan angka penting hasil perkaliannya atau pembagiannya adalah yang paling rendah. Kalau saya minta bantuan kalkulator, biar cepat aja, 3,12 dikali 4,5 hasilnya adalah 14,04. Kayak gitu ya. 14,04 nih. Nah, ini kan ada 4 angka kan? 4 angka ya enggak kan? Ya. Ada angka 1, angka 4, angka 0, dan angka 4 lagi. 1 puluhan, 4 satuan, 0 pertama desimal, 0 yang kedua adalah desimal yang kedua ya, seperti itu. Nah, apakah semuanya penting? Nah, ini kita perlu memahami teori kaidah angka pentingnya. Apakah ini ada 4 angka penting atau 3 angka penting kayak gitu. Itu masalah lain ya. Nah, sekarang kan tinggal fokus ke hasilnya. Tadi kita memutuskan untuk hanya 2 angka penting saja. Artinya hasil perkaliannya itu bukan 14,04 melainkan 14 saja. Ya. Jadi, menurut kaidah angka penting 3,12 kalau kita kalikan dengan 4,5 ya, hasilnya adalah 14. 14. Kayak gitu ya. Nah,
Perhatikan, 4,5 itu dari dua angka penting. Maka hitung-hitungan ini nih kan ini pangkat 3 ya. Dan kita menemukan hasilnya adalah 91, berapa? 125 kayak gitu. Nah, padahal kita yang penting hanya 2 kan? Hanya 9 sebagai puluhan dan 1 sebagai satuan. 125-nya nggak penting kayak gitu. Maka kita perlu melakukan yang namanya pembulatan. Jadi ini juga pembulatan kan. Nah, mengenai pembulatan kita tinjau ya. Yang nggak penting yang pertama ini yang menjadi penentu apakah dibulatkan ke atas atau ke bawah kayak gitu. Ya. Menurut kalian ini dibulatkan ke atas atau ke bawah? 1 itu. Dibulatkan ke atas menjadi nanti 92 atau dibulatkan ke bawah menjadi 19 saja. Jadi pilihan jawabannya itu gini loh. Menjadi 92 atau 91. Menurut kalian yang mana? Yang bawah. Ya, karena 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 itu ya itu dibulatkan ke bawah, sedangkan 5 ke atas ya itu akan dibulatkan ke atas kayak gitu ya. Kecuali misalkan ini 6 gitu ya, maka kita menjadi 92. Tetapi karena ini 1, maka kita bulatkan menjadi 91. Jadi jawabannya itu 91. Nanti tipe-tipe soal ujian biasanya itu kayak gitu ya. Ada 91,125 apa adanya, 91,1 misalkan ya, atau 92 atau 91 kayak gitu. Nanti kalian tinggal pilih. Kalau soal-soalnya berupa pilihan ganda kayak gitu. Clear? Kira-kira mengenai angka penting ya. Ini sebenarnya panjang sekali ya. Makanya saya waktu itu minta kalian belajar mandiri lewat video saja karena ini perlu waktu yang sangat khusus ya mengenai kaidah angka penting. Oke, good ya, mengenai angka penting ya. Waktu kita masih ada. Lanjut ke contoh soal yang lainnya. Lanjut, Pak. Sip, ya. Pokoknya nanti kalau waktunya habis, nggak selesai, ya saya sudah ada backup-nya ya di file yang saya taruh di LMS. Lanjut. Nah, sekarang yang ketiga, pembacaan alat ukur. Ini alat ukur panjang. Menurut kalian ini namanya apa nih? Penggaris. Penggaris. Ini adalah potongan dari micrometer screw ya. Potongan dari micrometer screw ya. Kan ada micrometer screw ya. Mungkin saya tulis dulu ya. Micrometer screw, lalu ada jangka sorong ya kan? Jangka sorong, ada penggaris, ya alat ukur panjang kayak gitu seperti itu. Nah, ini adalah contoh micrometer screw. Oke, sudah pernah latihan membaca micrometer screw? Waktu SMP barangkali? Belum? Belum? Belum, Oke, ya kita coba ya. Nah, apa namanya? Ya sebenarnya juga sudah saya sampaikan lewat video ya, cuma nggak di sini ya, seperti itu. Mungkin nanti saya akan share juga di LMS ya, atau nanti kalau mentok-mentoknya ya lewat WA lah. Misalkan LMS-nya lagi nggak bisa dibuka. Oke, lanjut. Nah, ini contoh adalah micrometer screw. Cara bacanya gimana sih? Nah, ini kan milimeter nih. Artinya apa? Artinya ini kalau ini 0, ini 5, berarti ini 5 mm. Ya, mungkin saya pakai warna yang lain karena ini udah ada yang merah. Ini tuh 5 mm ya. Berarti apa? Ini 1 mm. Kalau ini sampai sini ini 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, ini 5 mm. Nah, 5 mm ya, 5 mm. Ini namanya skala utama ya. Dan ini skala non-Newsnya. Oke. Yang utama SU mungkin SU sama SN ya, skala non-News skala utama. Skala utamanya itu menunjukkan 5 mm. Nah, yang ini 0, ya. 0, seperti itu. Oke. Dalam hal ini adalah cari garis-garis ini yang tepat lurus dengan garisnya sih skala non utama. Di sini ini kan 40 nih. 40, ini 45, berarti ini 41 ya. 41, ini 42 ya. Ya nggak, bener nggak menurut kalian? Gambarnya cukup jelas kan dari situ? Halo? Jelas, Pak. Ya. Jadi skala non-newsnya itu sampai 50 ya. Ini kan 0, ini 1, 2, dan seterusnya muter gitu ya. Ini Ini 30, 40, ini ini 30, ini 35, 40, 45, ini 49 ini ya. Sampai situ 50 lagi kayak gitu. Maka yang terbaca oleh skala non-news adalah 42. Tetapi kalau mau jadiin milimeter ini 0, ya. 0,42 mm. Sehingga totalnya adalah menjadi skala utama ditambah skala non-news kayak gitu ya. Berarti apa? 5 mm ditambah 0,42 mm.
Ketemunya berarti berapa? 5, 42. oh ya, 42. Saya Indonesia nol nih. 42 ya, milimeter. Ya, cara bacanya kayak gitu. Kalau yang ini nih, nebak nih. Kira-kira kalian bisa membaca ini berapa ini? Coba deh tebak dulu deh. Masih ada waktu dikit lagi nih. Coba ada yang berani nebak nggak nih? Kira-kira berapa ya? Kira-kira berapa ya? 2, berapa milimeter? Coba, ada yang bisa nebak? Cari yang berimpit ya. Lihat yang berimpit. Ini kan 20. Ini 25, berarti 21, ini 22. Kayak gitu. Jawabannya berapa? Ayo. Jawabannya berapa coba? Halo? Masih bersama saya? Masih, Pak. Oke ya. Bingung? Berapa? Yang mau nebak berapa jawabannya? Bingungnya di mana? Ini sama persis dengan yang sebelahnya ya, cuma gambarnya beda aja. Cuma sama persis dengan yang sebelahnya. Kira-kira berapa tuh? 2,22. 2,22. Oke. Siapa itu tadi yang jawab? Saya catat dulu. Sip. Muhammad Faiz, Pak. Sip. Ya. Oke. Apakah betul 2,22? Kita tinjau ya. Ya, ini makanya kita harus teliti ya. Lihat nih. Ini 0. Ya kan? Ini 1. Ini 2. Lihat, di antara 0 sama 1 di sini ada tengah-tengah ya kan? Ya enggak? Ini berarti kalau di sini, kalau udah nyampe sini artinya 0,5 ya. Kalau sudah sampai sini artinya apa? 1,5. Ya enggak? Ini 2. Ini sudah sampai berapa berarti? 2,5. Iya, ya tadi siapa Lutfi apa siapa saya lupa namanya. Yang Faiz. Faiz ya. Yang kurangnya itu SU-nya ya, kurang membaca SU-nya. SU-nya harusnya 2,5 mm. Betul? Ya. SU-nya 2,5. Kalau ini kan pas 5 tuh, bukan 5,5, ini 5 ya. Ini habis ini kan nggak ada tuh. Seperti itu. Jadi kita lihat posisi skala utamanya dulu berapa kayak gitu loh. Ya, ini juga sama. Oke, SU-nya skala utamanya 2,5 mm. Sekarang tinggal skala Indonesia kan SN-nya. Nah, SN-nya tadi benar ya, 22 ya. Nunjuknya kan 22. Maka aslinya adalah 0,22 meter. Sehingga hasilnya adalah 2,5 ditambah 0,22 mm ya. Kayak gini cara ngitungnya ya. Seperti tinggal ditambahkan. Berarti berapa? 272 ya. Milimeter. Jadi pembacaan alat ukur ini adalah 2,72 milimeter. Gimana? Oke. Bisa dipahami kira-kira? Gimana? Ya, Oke ya. Waktunya juga udah. Anak-anak goblok. Oke, saya rasa cukup itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ngobrol lagi di yang selanjutnya. Baik.